Pada suatu masa, hiduplah seorang dokter bernama Gulliver. Ada masanya di mana pekerjaan sangat sulit didapat di kota, sehingga Gulliver harus bekerja di kapal. Dari sinilah hidup barunya di laut dimulai. Hari-hari pertama dilewatinya dengan sangat baik. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan di kapal. Namun suatu hari, badai hebat menyerang. Setelah berjam-jam berjuang melawan gelombang dahsyat, akhirnya kapal pun terbalik. Gulliver bersama beberapa anak buah kapal berhasil menerjunkan perahu penyelamat sebelum kapal tenggelam. Tak lama kemudian kapal tenggelam dan menghilang ke dalam air. Mereka tak akan mampu bertahan terlalu lama di atas perahu penyelamat, dan tak lama kemudian gelombang dahsyat menyerang dan perahu penyelamat pun terbalik. Kru kapal pun tersebar di lautan. Selama berjam-jam Gulliver berusaha untuk tetap berada di atas air. Ia berusaha bertahan hidup. Pada akhirnya, arus laut membantunya mencapai pantai. Ia kini merasa sangat lelah. Ia tidak tahu di mana ia berada. Lagi pula saat itu ia tidak sanggup berpikir. Ia jatuh pingsan di pantai itu. Saat ia terjaga, disadarinya bahwa seluruh tubuhnya terikat dari kepala hingga kaki. Di sekelilingnya, ia melihat manusia-manusia mini yang hanya sebesar telapak tangannya saja. Dengan takjub, dipandanginya orang-orang mungil ini, sementara mereka juga memandanginya dengan takjub. Saat itu pula, Gulliver merasakan geranyam di sekujur tubuh. Saat ia mengangkat kepala untuk melihat, ia menyadari bahwa seluruh tubuhnya diselimuti anak panah kecil. Orang-orang mungil yang ketakutan itu menghujaninya dengan anak panah. Tolong berhenti, jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Selama beberapa hari, mereka menahannya dengan tangan dan kaki terikat. Mereka memberinya makanan dan minuman. Beberapa hari kemudian, mereka mengikatnya pada sebuah pedati yang ditarik oleh kuda-kuda mungil dan membawanya ke kota asal mereka. Kota kecil ini disebut dengan Lilliput. Mereka menyiapkan bangunan terbesar di sana untuk tempatnya tinggal. Namun begitu, ia tetap harus merangkak untuk memasukinya. Melihat Gulliver tidak bermaksud jahat, mereka memutuskan untuk memperkenalkannya pada raja mereka. Gulliver pun bertemu Raja Lilliput. Sang raja mengizinkannya untuk tinggal. Tetapi sebagai syaratnya, ia harus bekerja dan membantu kegiatan di kota semampu ia bisa. Gulliver menandatangani surat persetujuan atas hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Misalnya, jika ia berniat mengangkat seseorang dengan tangannya, maka ia harus meminta izin terlebih dulu. Dengan kondisi ini, ia pun memulai kehidupannya di negeri Lilliput. Ia membantu merenovasi bangunan dan membantu warga mengangkut air. Beberapa saat berlalu, dan ia menemukan masalah besar yang dihadapi warga mungil ini. Militer negeri-negeri tetangga berniat menduduki Lilliput. Mereka bahkan telah siap bertempur. Gulliver menemui raja dan menawarkan bantuan. Jika Paduka berkenan, hamba siap membantu Yang Mulia. Sang raja sangat bahagia. Ia berterima kasih sebelum kemudian menerima tawaran bantuan tersebut. Pada saat itu, kapal-kapal negeri tetangga telah bersiap. Mereka menantikan perintah selanjutnya. Kabar ini membuat warga Lilliput khawatir. Di sisi lain, bagi Gulliver ini merupakan hal mudah. Ia meminta warga untuk mengumpulkan kawat sebanyak-banyaknya dan diberikan kepadanya. Gulliver menyambungkan semua kawat yang diterimanya dan dibuatlah seutas tali kawat yang amat panjang dan kuat. Saat tengah malam,
ia bawa tali kawat itu dan menyeberang ke bagian lain dari pantai. Tanpa terlihat pihak musuh, ia berhasil mencapai sisi seberang pelabuhan. Ia mengikat seluruh kapal musuh yang berisi beberapa tentara musuh menjadi satu, lalu menariknya ke pantai negeri Lilliput. Warga Lilliput yang menanti di pantai sangat gembira. Mereka telah berhasil menawan tentara musuh. Kini, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk takut pada pihak musuh. Raja mengucapkan terima kasih pada Gulliver dan memberikan penghargaan. Gulliver sangat gembira mendapatkan kepercayaan sang raja. Beberapa waktu kemudian, kebakaran melanda istana. Begitu ia mendengar hal ini, Gulliver mengambil sebuah kapal di pelabuhan, mengisinya dengan air dan menyiramkannya pada bagian istana yang terbakar, sehingga api padam dalam sekejap. Hubungan Gulliver dan raja sangat baik. Sebelum mengambil keputusan, biasanya raja mendiskusikannya dengan Gulliver terlebih dahulu. Tentu saja, ini menjadi batu sandungan bagi penasehat raja yang lain. Mereka merasa iri pada Gulliver. Yang mulia, kami mendengar kabar angin bahwa Gulliver berencana memperkuat kedudukan dan mengambil alih posisi Paduka sebagai Raja Lilliput. Benarkah? Benar, Yang Mulia. Kami menyadari betapa kuatnya ia. Kita semua tidak cukup kuat melawannya jika ia menyerang. Kita tidak bisa hidup dalam kekhawatiran seperti ini. Warga telah bersiap. Raja terpengaruh pada ucapan penasehatnya dan memutuskan untuk menghukum Gulliver. Mempertimbangkan kebaikan yang telah dilakukannya, aku tidak akan memberikan hukuman mati padanya. Matanya akan dibutakan, ia dilarang memasuki kota, dan persediaan makanan untuknya dibatasi. Begitu mendengar keputusan raja, pekerja istana yang menyayangi Gulliver berlari menemuinya dan memberitahu perihal tersebut. Aku akan bicara pada raja dan berusaha mengubah keputusannya. Namun keputusan sudah dibuat dan raja tidak berniat berubah pikiran. Gulliver pun kemudian menyadari bahwa pergi dari negeri itu adalah satu-satunya pilihan. Pada malam hari, dibawanya kapal-kapal musuh bersamanya dan mulai bergerak ke pulau seberang. Ia berjalan dan berenang hingga mencapai pulau yang semula disebut sebagai negeri musuh. Kala Gulliver mengembalikan kapal-kapal mereka, mereka menyadari bahwa Gulliver tidak mempunyai niat buruk. Diiringi seorang pemandu, mereka mengantar Gulliver bertemu dengan raja mereka. Raja mengatakan bahwa ia boleh tinggal selama ia mau. Gulliver tercengang dengan kebaikan sikap raja, mengingat ia pernah mencuri kapal mereka. Karena ia belum pernah menemukan sikap seperti ini pada negeri Lilliput. Gulliver menetap di udara terbuka pada malam hari karena tidak ada rumah yang mampu menampung tubuhnya. Warga Lilliput menganggap mereka musuh, tapi nyatanya mereka adalah orang-orang yang baik. Satu hari, ia menemukan sebuah perahu penyelamat. Sudah pasti, ini adalah perahu yang ia tumpangi setelah kapalnya tenggelam. Rupanya perahu kami menghantam pantai pulau ini. Ia bergegas menemui sang raja. Raja mengirimkan bantuan beberapa warga yang dibutuhkannya. Mereka mulai memperbaiki perahu tersebut. Dalam beberapa hari, perahu tersebut telah siap dipergunakan. Gulliver sangat gembira karena pada akhirnya ia bisa meninggalkan negeri orang-orang mungil dan pulang ke rumah. Ia mengucapkan terima kasih pada raja dan warganya yang telah menerimanya dengan baik. Namun perjalanan yang berat di samudra telah menantinya di atas perahu kecil ini. Bahkan badai ringan saja bisa menenggelamkan perahu ini. Setelah beberapa hari berada di lautan, ia menemukan sebuah kapal. Ia mulai berteriak meminta bantuan. Hei, aku di sini. Tolong aku. Akhirnya mereka mendengar suaranya. Mereka mendatangi perahunya dan mengangkat Gulliver ke kapal mereka.
Dan akhirnya Gulliver berhasil diselamatkan. Ia tidak sabar untuk menceritakan pengalamannya. Manusia-manusia mini, kerajaan Lilliput, dan 2 orang raja dari 2 kerajaan. Ia sangsi siapakah yang akan mempercayai apa yang telah dialaminya. Gulliver merasa gembira bahwa ia dapat segera pulang dan menemui keluarganya. Namun dia juga merasa bahwa akan ada banyak petualangan yang menantinya di samudra luas. Di suatu hari yang cerah, Alice dan kakaknya berjalan-jalan ke lapangan rumput. Kakaknya Alice sedang membaca buku. Karena itu Alice merasa sangat bosan. Ketika memikirkan hal yang bisa dia lakukan untuk bersenang-senang, seekor kelinci putih melintas. Kelinci itu bicara sendiri. Alice kaget karena tak pernah melihat kelinci berbicara sebelumnya. Kelinci itu mengeluarkan jam saku. Lalu, Oh tidak, aku akan terlambat. kata kelinci sambil bergegas. Alice sangat terkesan pada apa yang dilihatnya. Jadi karena penasaran, dia pergi mengejar kelinci itu. Kelinci itu masuk ke lubang yang ada di batang pohon, dan Alice mengikutinya melalui lubang yang sama. Tiba-tiba Alice mendapati dirinya terjatuh ke dalam sebuah sumur. Sumur itu sangat dalam dan Alice terus turun dengan perlahan. Saat turun, Alice melihat foto-foto, lemari pakaian, dan rak berukuran kecil. Alice merasa seperti sedang berkeliling dunia. Akhirnya, dia mendarat di permukaan yang lembut. Alice menemukan lorong panjang di hadapannya. Dia bangun dan mulai berjalan. Alice melihat banyak pintu terkunci di sepanjang lorong itu, dan kelinci tadi menghilang. Alice takut dia tak akan bisa keluar dari tempat itu. Tepat saat itu, Alice melihat kunci emas kecil di atas meja kecil berkaki 3 yang ada di sampingnya. Alice mengambil kunci itu dan mencoba membuka semua pintu yang terkunci. Tapi kunci itu terlalu kecil untuk semua pintu yang ada. Sambil melihat berkeliling dengan sedih, Alice menyadari ada pintu kecil lain di belakang tirai. Saat Alice memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, pintu itu langsung terbuka. Alice sangat senang saat pintu itu terbuka. Di balik pintu itu ada taman yang sangat indah. Tapi karena tak bisa melewati pintu itu, Alice tidak bisa pergi ke taman. Ketika Alice kembali ke meja, dia melihat sebuah botol dengan label bertuliskan, "Minum aku." Alice mengambil botol itu dan meminum isinya. Ketika Alice meminum ramuan itu, tubuhnya mulai mengecil. Karena sekarang badannya sudah cukup kecil, Alice pikir dia bisa masuk melewati pintu kecil tadi. Tapi saat kembali ke meja untuk mengambil kunci, Alice sadar bahwa dia terlalu kecil untuk menggapai meja. Alice mulai menangis. Kemudian, dia melihat sebuah kue di lantai. Kue itu memiliki label bertuliskan, "Makan aku." Karena penasaran, Alice menggigit kue itu. Sesaat kemudian tubuh Alice mulai membesar lagi. Kini dia bisa mengambil kunci, tapi terlalu besar untuk masuk melewati pintu. Alice terlalu lelah. Karena tidak ada harapan, dia mulai menangis lagi. Air mata yang mengalir dari matanya mulai membentuk genangan air hingga ke ujung lorong. Tiba-tiba kelinci putih melewatinya dengan terburu-buru. Alice memanggil, "Tuan, Tuan, tolong, tunggu sebentar, tolong aku." Kelinci itu pergi dengan sangat cepat tanpa melihat ke arah Alice. Tapi sambil berlari, dia menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambil barang milik kelinci dari lantai, dan saat dia mulai mengipasi dirinya, tubuhnya mulai mengecil lagi. Tepat saat itu, Alice terpeleset dan jatuh ke genangan air. Alice dan berbagai jenis hewan yang berenang di air itu mulai terseret ke tepi. Ketika mereka mencapai tepian, mereka semua basah dan Alice melihat kelinci itu lagi.
Kali ini kelinci itu mengira Alice adalah pelayannya dan meminta Alice untuk mengambilkan sarung tangan dan kipasnya dari rumahnya. Alice pergi ke rumah kelinci di dalam hutan. Ketika masuk, Alice segera menemukan sarung tangan dan kipas milik kelinci. Tapi di sana dia juga melihat botol lain di atas meja. Alice meraih botol itu dan berpikir, jika aku meminumnya, mungkin aku bisa kembali ke ukuran tubuh normalku. Alice pun mengambil botol itu dan meminum seluruh isinya. Tubuhnya malah menjadi sangat besar hingga tak bisa bergerak dalam rumah itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Sementara itu, kelinci menunggu Alice dengan tidak sabar. Karena takut kepada Alice, hewan-hewan mulai melempari batu ke rumah itu sehingga memecahkan jendelanya. Batu-batu yang mendarat di samping Alice mulai berubah menjadi kue kecil. Saat Alice memakan kue itu, tubuhnya mulai mengecil lagi dan membuatnya berhasil keluar dari rumah kelinci. Tapi sayangnya kali ini tubuhnya jadi terlalu kecil. Alice yang malang menjadi sangat kecil hingga dia tersesat di antara semak pendek di hutan. Alice mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan agar bisa kembali ke ukuran tubuh normal. Kemudian, Alice melihat seekor anak anjing tak jauh dari sana. Ketika Alice memanggil anak anjing itu untuk membelainya, dia menyadari betapa kecil tubuhnya di samping anjing tersebut. Tubuh Alice hampir terinjak oleh kaki anak anjing itu. Ketika berlari, Alice tersandung jamur. Ada ulat biru di atas jamur itu. Alice bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk kembali ke ukuran normal. Ulat itu menjawab dengan cara yang bijak. Salah satu sisi jamur tempatku berada ini akan membuatmu besar dan sisi lainnya akan membuatmu kecil. Alice mengambil sepotong kecil dari jamur itu dan memakannya. Kemudian tubuhnya menjadi besar sehingga tidak dapat melihat kakinya sendiri. Agar tubuhnya mengecil kembali ke ukuran normal, kali ini Alice mengambil sepotong dari sisi lain jamur. Dengan memakan jumlah yang berbeda dari kedua sisi jamur, dia berhasil kembali ke ukuran tubuh normalnya. Alice mengambil 2 potong dari setiap sisi jamur dan memegangnya. Ketika berjalan, Alice melewati sebuah rumah kecil. Tapi untuk bisa masuk, tubuh Alice harus mengecil lagi. Dengan memakan potongan jamur, tubuh Alice mulai mengecil lagi. Saat memasuki rumah itu, Alice menemukan dirinya ada di dapur. Di tengah dapur, ada seorang wanita bangsawan yang berdiri sambil menggendong bayi. Dan di lantai, seekor kucing gemuk memandangi Alice dengan tersenyum. Itulah pertama kalinya Alice melihat kucing yang tersenyum. Jadi dia bertanya karena penasaran. Kenapa kucingmu tersenyum seperti itu? Karena ini adalah kucing Cheshire, kata wanita bangsawan itu. Kemudian kucing itu menjadi tidak terlihat dan bayi di gendongan wanita itu mulai menangis. Wanita bangsawan menyerahkan bayi itu kepada Alice. Kau harus menimang bayi ini dan menghentikan tangisnya. Aku akan bermain kriket bersama ratu. Alice mengambil bayi itu dan mulai mengayun-ayunkannya. Tiba-tiba kucing Cheshire itu muncul lagi dan sambil tersenyum dia berbicara kepada Alice. Kau perlu menemukan pembuat topi dan kelinci Maret. Tapi hati-hati, mereka berdua itu gila. Setelah obrolan singkat itu, kucing Cheshire itu pun menghilang lagi. Alice dengan marah membentak kucing itu. Berhenti menghilang dan muncul lagi seperti itu. Kau membuatku takut. Kucing Cheshire itu muncul lagi sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan menghilang dengan perlahan. Dimulai dari ekornya, kucing Cheshire itu mulai menghilang lagi. Hanya wajahnya yang masih terlihat. Alice pergi keluar dari rumah itu, dan tak berapa lama dia menemukan rumah kelinci Maret. Kelinci Maret sedang minum teh bersama pembuat topi di bawah sebuah pohon. Kelinci Maret menaruh beberapa jerami di antara telinganya. Alice tidak mengerti kenapa dia menaruh jerami di antara telinganya. Dan pembuat topi memakai banyak sekali topi di kepalanya. Tikus yang ada di antara keduanya sedang tidur dengan menyandarkan kepalanya di atas meja.
Dan tangan kelinci Maret serta pembuat topi berada di atas tikus, menggunakan tikus itu sebagai bantal. Ketika mereka melihat Alice datang, mereka menolak dengan bilang bahwa sudah tidak ada tempat lagi. "Tidak, di sana masih banyak tempat," kata Alice. Pembuat topi bertanya pada Alice, Menurutmu kenapa burung gagak terlihat seperti meja? "Menurutmu kenapa?" Aku tidak tahu. Alice jadi sangat bosan dengan lelucon kasar dan bodoh dari pembuat topi dan kelinci Maret. Kata Alice, "Ini pesta paling bodoh yang pernah kudatangi." Lalu pergi. Alice memperhatikan sebuah pintu di batang pohon. Ketika Alice masuk ke pintu itu, dia menemukan kunci emas. Kunci emas itu membuka pintu menuju taman yang indah. Ketika memasuki taman itu, Alice sangat terkejut. Tukang kebun Ratu Hati mengecat semua mawar putih menjadi merah. Dan semua pria terlihat seperti kartu. Jadi Alice bertanya, "Aku penasaran, kenapa kau mengecat semua mawar putih menjadi merah?" Tukang kebun itu pun menjawab, Ratu ingin mawar merah, tapi kami tak sengaja menumbuhkan mawar putih. Jika Ratu tahu, dia akan memenggal kepala kami. Tepat saat itu, Ratu Hati datang ke taman. Prajurit yang ada di sampingnya semuanya berbentuk kartu. Ratu Hati mengundang gadis aneh yang baru pertama kali dilihatnya ini untuk bermain kriket. Alice tak pernah melihat lapangan kriket seperti ini sebelumnya. Landak menjadi bolanya dan burung flamingo menjadi tongkat kriketnya. Di tengah-tengah permainan, para pemain mulai berkelahi dan saling melemparkan landak. Ratu sangat kesal dengan situasi ini. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Penggal kepala semua pemain yang berkelahi!" Ratu Hati sangat marah. Dia membatalkan pesta kriket dan tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. Pengadilan dimulai. Semua orang mulai berlari menuju ruang pengadilan. Sebuah pengadilan akan dilangsungkan untuk Jack Hati yang telah mencuri kue pie dari dapurnya Ratu. Ratu tidak dapat menangkap Jack Hati selama insiden ini. Oleh karena itu, Ratu tak bisa menghukumnya. Jack Hati dikurung di penjara selama persidangannya dilangsungkan. Kelinci putih mulai membacakan isi gulungan kertas yang dipegangnya. Pada suatu hari di musim panas yang indah, Ratu Hati kita memanggang kue pie yang sangat lezat, dan Jack Hati telah mencuri pie itu. Raja berteriak dari tempat duduknya. Panggil saksi pertama. Saksi pertama adalah pembuat topi. Ketika pembuat topi mulai berbicara di podium saksi di hadapan raja, tubuh Alice tiba-tiba bertambah besar. Kelinci putih mengumumkan bahwa kini saatnya bagi Alice untuk berdiri di podium saksi. Mendengar namanya disebut, Alice segera berdiri. Lupa betapa besarnya badannya sekarang. Ketika gaunnya melilit podium juri, Alice membalikan podium tersebut, membuat semua anggota juri terjatuh ke lantai. Ratu meminta Alice untuk memberitahu semua yang dia ketahui. "Aku tidak tahu apa-apa," jawab Alice. Ratu membentak dengan marah. "Kau tidak tahu? Penggal kepalanya juga!" Dan Alice menjawab dengan berani, "Aku tak peduli, kau bukan ratuku, jadi tak bisa melakukan apapun padaku." Begitu Alice selesai mengucapkan kata-kata itu, raja, ratu, dan semua kartu mulai terbang ke arah Alice. Sambil berteriak, Alice mencoba menangkap mereka. Semua keributan itu menciptakan pusaran kartu yang besar di sekeliling Alice, yang mengisap Alice dan menerbangkannya ke atas. Dan akhirnya dengan daun-daun yang berterbangan di sekelilingnya, Alice mendapati dirinya berada di lapangan rumput lagi. Kakak Alice memanggil, "Alice, ayo, bangunlah." Ketika terbangun, Alice menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. "Oh wow, ternyata itu hanya mimpi, dan mimpinya sungguh luar biasa. Hei kak, sini ku ceritakan tentang mimpiku. Kau tahu seekor kelinci putih?" Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas.
Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu. Mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal, percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpilin seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab, Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? "Ya, aku punya, tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak." Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fe, fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. "Sembunyilah sementara di oven, nak." Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. "Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin." Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven.
dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. "Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang." Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini, istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. "Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven." Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Tolong!" Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya.
Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang tinggal tidak jauh dari kita semua, keluarga Darling. Keluarga Darling punya 3 orang anak bernama Jen, Michael, dan Wendy. Wendy selalu cerita kepada ibunya bagaimana Peter Pan selalu bermain flute di kamarnya. Ibu Wendy selalu komentar kalau Wendy hanya berhayal, tapi heran melihat daun-daun yang ada di kamar Wendy. Wendy selalu bilang kalau daun itu terjatuh dari Peter Pan. Pada satu malam saat orang tua mereka pergi, anak-anak ditinggal sendirian di rumah dan mereka semua tertidur setelah didera kantuk. Peter Pan memasuki kamar anak-anak itu sambil mengendap-endap dan mencari daun yang dia tinggalkan. Pada saat itu, Wendy terbangun. Peter Pan, aku menunggumu. Tak seorang pun yang percaya kalau kau itu nyata. Wendy mengembalikan daun yang dia sembunyikan untuk Peter. Wendy sangat menyukai Peter, sehingga dia menjahit daun-daun itu di belakang baju Peter. Wendy, apa kau mau dengar cerita petualangan yang luar biasa? Aku tidak mau mendengarkan kisahnya saja. Aku mau berpetualang, Peter Pan. Tepat pada saat itu, peri mungil temannya Peter, Tinkerbell, masuk melalui jendela. Tentu saja. Aku tahu kau pasti ada di sini. Apa kau akan melakukan petualangan baru tanpa aku? Kau tahu kalau aku tak mungkin berpetualang tanpamu. Wendy membangunkan adik-adiknya. Adik-adik Wendy melihat Peter Pan dan Tinkerbell dengan kebingungan. Nah, apa kalian siap untuk terbang? Tinkerbell menebarkan debu perinya dan mereka pun melayang ke udara. Lalu mereka terbang bersama meninggalkan rumah. Anak-anak itu terbang menuju Neverland. Setelah perjalanan yang lama, mereka tiba di Neverland dan di sana terdapat putri duyung, hewan liar, suku Indian, bajak laut, dan anak-anak yang terhilang. Di antara mereka terdapat orang yang paling berbahaya bernama Kapten Hook. Kapten Hook adalah musuh Peter Pan. Alasannya karena dulu mereka pernah bertarung. Peter memotong tangan Kapten Hook, lalu seekor buaya memakan potongan tangan itu bersama dengan jam tangannya. Dan karena itu, buaya selalu menimbulkan suara detik jam. Dan Kapten Hook selalu tahu jika ada buaya mendekat dari bunyi detik jam tersebut. Ketika melihat sekeliling dengan teropongnya, Kapten Hook melihat Peter Pan dan anak-anak sedang melihat ke arah dirinya dari puncak bukit. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Peter Pan dan anak-anak dengan susah payah berusaha untuk lolos dari serangan meriam itu. Tinkerbell, kau bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Aku akan mengatasi Hook. Tinkerbell sangat cemburu kepada Wendy, jadi dia ingin menjauhkan Wendy dari Peter Pan. Dengan berbagai alasan, ia meninggalkan Wendy di bukit dan membawa Jen dan Michael ke tempat aman di pantai. Anak-anak terhilang yang tinggal di pulau melihat Wendy dari jauh dan berpikir bahwa dia adalah musuh. Mereka pun melukai Wendy. Pada saat yang sama, Peter Pan bertarung dengan Kapten Hook. Tapi ketika melihat buaya yang pernah memakan tangannya dulu tiba-tiba muncul, Hook lari ketakutan. Saat Peter Pan kembali, dia melihat Wendy terbaring di bebatuan dalam kondisi terluka dan sangat marah. Anak-anak terhilang sangat menyesal saat menyadari bahwa gadis yang mereka lukai adalah temannya Peter Pan.
Aku menitipkan anak-anak agar kau jaga. Tinkerbell sangat menyesal. Dia juga menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Maafkan aku, Peter. Ini tak akan terjadi lagi, aku janji. Anak-anak terhilang membuat rumah yang indah untuk Wendy dan adik-adiknya. Pada malam hari, mereka semua tidur di dalam rumah di bawah pepohonan, mendengarkan cerita Wendy. Dan Peter Pan akan berjaga-jaga di depan rumah. Pada suatu hari, ketika mereka beristirahat di bebatuan, mereka melihat bajak laut mendekat. Bajak laut membawa putri kepala suku Indian sebagai tawanan. Peter Pan dan anak-anak mengejar bajak laut itu untuk menyelamatkan putri kepala suku. Dan terjadilah pertempuran besar antara mereka dan bajak laut. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan putri kepala suku dan membawanya pulang. Sejak saat itu, orang Indian, Peter Pan, dan anak-anak terhilang berteman baik. Bahkan, kepala suku memerintahkan 2 orang terbaiknya di bawah komando Peter Pan untuk menjaga anak-anak. Tentu saja, Kapten Hook sangat marah akan hal ini. Suatu hari nanti aku akan mengalahkanmu, Peter Pan, dan kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Pada suatu malam, ketika Wendy mulai bercerita tentang keluarganya, Peter menyadari betapa Wendy dan adik-adiknya merindukan rumah. Jadi Peter Pan memberitahu bahwa mereka bisa pulang jika mereka mau, tetapi dia ingin tetap tinggal di Neverland. Ketika sedang bersiap untuk perjalanan jauh itu, mereka diserang oleh bajak laut. Bajak laut menangkap anak-anak setelah menjebak orang Indian dan menawan mereka. Peter Pan tertidur di rumah tanpa tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu. Kapten Hook melihatnya tidur, tetapi tak bisa membuka pintu rumah pohon Peter Pan. Tetap saja, dia menuangkan racun dari botol yang dia bawa ke bawah pintu, membuat Peter Pan tidur berjam-jam. Peter Pan tidur sepanjang hari, dan saat dia bangun, Tinkerbell masuk. Setelah Tinkerbell bercerita tentang apa yang terjadi, Peter Pan dan Tinkerbell pergi menyelamatkan anak-anak itu. Saat mereka tiba di Happy Rock, markas bajak laut, mereka melihat tidak ada bajak laut yang berjaga-jaga. Dan saat mereka pergi ke sisi lain batu itu, mereka kaget melihat pemandangan di depan mereka. Wendy, Jen, Michael, dan anak-anak terhilang semuanya diikat ke tiang, dan Kapten Hook memegang obor yang menyala. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Sebagai yang tertua, Wendy mulai berbicara. Teman-teman, kata-kata terakhirku untuk kalian pasti pernah diucapkan oleh ibu kandung kalian. Jika mereka di sini, mereka pasti bilang agar kalian jangan takut dan berani. Jangan takut, kebaikan selalu menang. Selalu. Kapten Hook sangat marah mendengar kata-kata Wendy. Jadi dia membawa Wendy ke perahu dan mengikatnya ke tiang besar. Pada saat itu, Peter Pan dan Tinkerbell mendekat untuk menyelamatkan anak-anak. Pada saat yang sama, orang Indian dan kepala sukunya datang membantu. Hal ini membuat Peter Pan sangat senang, karena dengan bantuan itu, mereka dapat menyelamatkan anak-anak. Sekarang waktunya untuk menyelamatkan Wendy. Peter Pan dan anak-anak terhilang naik ke kapal Kapten Hook, yang kini hanya memiliki beberapa kru bajak laut. Karena menyadari bahwa mereka akan kalah, mereka melompat dari kapal. Kau tak bisa sembunyi, Hook. Menyerahlah. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai menyerang Kapten Hook dan menyudutkannya ke dinding. Dan tiba-tiba dia mendengar satu suara yang paling dia takuti. Ketika Kapten Hook melihat ke belakang sambil ketakutan, dia melihat buaya menunggunya jatuh ke air. Tolong! Dalam sekejap dia berlari ke sisi lain kapal, melompat dan mulai berenang secepat mungkin. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai tertawa.
Sejak saat itu, kapal Hook kini menjadi milik anak-anak terhilang dan kapten mereka adalah Peter Pan. Para kru siap mendengar perintah Anda, Kapten Peter. Mari berlayar! Anak-anak terhilang melepas tali tambat dan berlayar dengan meniup layar sekencang mungkin. Tinkerbell, terbangkan kami ke rumah keluarga Darling. Anak-anak sangat senang mendengar bahwa Wendy, Jane, dan Michael akan bersatu kembali dengan orang tua yang mereka rindukan. Saat Tinkerbell menaburkan debu perih, tiba-tiba kapal tersebut terangkat ke udara dan mulai terbang di langit. Wendy tak sabar ingin sampai ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang Peter Pan, Tinkerbell, dan Neverland. Sejak saat itu, Neverland menjadi rumah kedua mereka, dan Peter Pan menjadi sahabat mereka. Pada zaman dahulu, hidup seorang gadis bernama Dorothy. Dorothy tinggal di rumah pertanian bersama bibi dan pamannya, serta Henry. Pada hari itu, Dorothy bahkan tidak ingin bermain bersama anjingnya. Sepertinya dia merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Badai sedang datang ke sini. Kita harus bersembunyi di bawah tanah. BBM lalu berteriak, "Segera ke sini, Dorothy!" Toto, kemarilah. Kita harus ke ruang bawah tanah. Dorothy harus ke kolong tempat tidurnya untuk mengambil anjingnya. Tepat saat itu rumah pertanian mulai bergoyang dengan hebat. Lalu rumah itu mulai berputar di tempatnya. Gadis kecil itu mencoba berpegangan pada sesuatu sambil mencoba menangkap anjingnya. Ketika dia hampir terbang keluar dari pintu, dia berhasil menangkap anjingnya. Dia tak bisa melihat apa-apa, hanya langit dan awan. Saat itulah dia sadar bahwa dia terangkat ke langit. Rumah dan kepalanya berputar cepat sehingga dia sangat mengantuk dan tidak menyadari semua yang terjadi di sekitarnya. Dan dia pun tertidur. Dorothy bangun mendengar ledakan besar. Tempat tidur terlonjak begitu tinggi sehingga gadis kecil itu jatuh ke tanah. Dorothy menyadari bahwa rumah pertanian sudah tidak berputar lagi. Matahari bersinar melalui jendela yang membuatnya sadar bahwa dia di tanah. Dia berlari keluar. Dia tak percaya pada apa yang dia lihat. Mulutnya menganga. Ada ladang bunga sejauh mata memandang. Lalu tiba-tiba, Dorothy melihat pria-pria kecil berlari ke arahnya. Mereka memakai topi berbentuk kerucut, dan bel kecil di puncak topi mereka berbunyi. Seragam mereka berwarna biru dan mereka semua berjanggut panjang. Ketika pria-pria kecil itu tiba di samping Dorothy, muncullah seorang wanita mungil dengan gaun putih. Tukang sihir terhebat, selamat datang. Aku penyihir baik hati dari utara dan mereka teman-temanku para kurcaci. Aku berterima kasih karena kau menyingkirkan penyihir jahat dari timur dan menyelamatkan kami. Terima kasih, tetapi kau pasti salah mengira aku dengan orang lain. Penyihir baik hati dari utara menunjuk titik tempat rumah pertanian Dorothy berada. Di tanah, terdapat sepasang kaki bersepatu perak berkilau. Dorothy menyadari bahwa rumah pertanian itu mendarat menimpa penyihir jahat. Aku tidak bermaksud melakukannya. Itu bukan salahku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Yang bisa kau lakukan adalah menerima sepatu ajaib perak milik penyihir jahat itu sebagai hadiah. Dorothy melepaskan sepatu lamanya dan mengenakan sepatu yang baru itu. Apa kau akan membantuku pulang? Hanya ada satu orang yang dapat membantumu dan dia adalah penyihir dari Oz. Dengan menyusuri jalan berbatu bata kuning, kau akan tiba di kota Zamrud. Dan setelah di sana, kau harus mendapat izin untuk naik dan melihat penyihir dari Oz. Setelah selesai bicara dengan Dorothy, penyihir baik hati itu pun menghilang. Para kurcaci mengantar Dorothy dan kembali ke tempat mereka. Setelah sekian lama, gadis kecil itu dan anjingnya ingin beristirahat. Jadi mereka berhenti di ladang jagung.
Di tengah-tengah ladang, Dorothy melihat orang-orangan sawah. Dengan penasaran, Dorothy mendekatinya. Hai, kau siapa? Awalnya Dorothy kaget, tetapi kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Aku tidak tahu apa-apa. Kepalaku dipenuhi jerami. Aku penasaran apakah aku bisa ikut ke kota Zamrud bersamamu. Apa menurutmu penyihir dari Oz akan memberiku otak? Dorothy menurunkan orang-orangan sawah dari rangkanya, dan mereka mulai berjalan bersama menyusuri jalan berbatu bata kuning. Beberapa jam kemudian, ketika mereka melewati hutan dan dikelilingi pepohonan, mereka melihat sesuatu yang berkilau. Setelah tiba di dekat benda itu, mereka menyadari bahwa itu adalah manusia kaleng. Manusia kaleng itu berdiri diam. Tolong bantu aku, karena berkarat aku tak bisa bergerak sama sekali untuk waktu yang lama. Bagaimana kami bisa membantumu? Kau bisa menemukan pondokku di sebelah sana. Pergilah ke sana dan ambilkan kaleng oliku dan gosokkan ke persendianku. Dorothy melakukan sesuai petunjuk manusia kaleng. Dorothy menuangkan oli ke semua persendiannya, dan manusia kaleng mulai bergerak lagi. Terima kasih banyak. Apa yang kalian lakukan di sini? Dorothy sekali lagi mulai menjelaskan apa yang terjadi. Apa menurutmu dia akan memberiku hati? Akhirnya, manusia kaleng pun mengikuti mereka. Hutan mulai gelap. Dan tiba-tiba mereka mendengar auman yang menakutkan dan melompatlah seekor singa di hadapan mereka. Tetapi ketika Toto mulai menggonggong, singa itu mundur ketakutan dan mulai gemetar. Bagaimana bisa singa besar sepertimu takut terhadap anjing kecil? Aku tahu, aku ini pengecut. Bahkan suara perlahan pun akan membuatku ketakutan. Tunggu, jangan menangis. Biar ku beritahu, kami mencari penyihir dari Oz. Kami semua akan meminta sesuatu darinya. Mungkin dia bisa memberimu keberanian. Singa mengusap air matanya dan dengan senang hati setuju untuk pergi ke kota Zamrud bersama mereka. Mereka berjalan sebentar. Orang-orangan sawah menunjuk ke langit yang bersinar hijau. Kota Zamrud tidak terlalu jauh lagi. Tak lama kemudian, setelah berjalan beberapa jam, mereka mencapai gerbang kota Zamrud. Kami ke sini untuk bertemu penyihir dari Oz. Untuk memasuki istana, mereka harus mengenakan kacamata raksasa karena mereka bisa disilaukan oleh cahaya hijau berkilau dari kota Zamrud. Rumah, jalan, bahkan pakaian penduduknya berwarna hijau di kota Zamrud. Semua tempat terlihat berkilauan. Akhirnya, mereka mencapai istana. Dorothy yang pertama masuk untuk bertemu penyihir dari Oz. Gadis kecil itu masuk dengan ragu. Dan dia melihat sebuah kepala besar menggantung dari langit-langit di atas tahta. Akulah Oz yang hebat dan menakutkan. Siapa kau? Kenapa kau ingin menemuiku? Dan dari mana kau menemukan sepatu perak itu? Namaku Dorothy. Aku datang untuk meminta tolong. Dorothy menceritakan semua yang terjadi kepada penyihir hebat dari Oz. Penyihir dari Oz bilang bahwa dia ingin membantu Dorothy, tetapi sebagai balasannya, Dorothy harus menyingkirkan penyihir jahat dari barat. Dengan sangat frustasi, Dorothy kembali kepada teman-temannya sambil menangis, dan dia memberitahu mereka mengenai permintaan penyihir dari Oz. Mereka semua memutuskan untuk mencari penyihir jahat dari barat dan menyingkirkannya. Keesokan paginya, mereka meninggalkan kota Zamrud dan memulai perjalanan ke istana penyihir jahat dari barat. Penyihir jahat dari barat hanya memiliki satu mata, tetapi bisa melihat sangat jauh. Ketika dia melihat bahwa Dorothy dan teman-temannya mendekati istananya, dia memanggil lebah-lebah raksasanya. Sengat para penyusup itu! Dorothy dan teman-temannya melihat lebah terbang ke arah mereka. Mereka tidak punya waktu untuk kabur. Orang-orangan sawah, lindungi Dorothy, Toto, dan singa dengan jeramimu supaya lebah tidak dapat menyengat mereka. Ketika orang-orangan sawah melindungi yang lain dengan jeraminya,
seluruh lebah mencoba menyengat manusia kaleng. Tetapi tentu saja, mereka semua kehilangan sengat mereka dan satu persatu jatuh ke tanah. Kali ini, penyihir mengirimkan monyet terbangnya untuk memburu Dorothy dan teman-temannya. Monyet terbang pun menyerang mereka. Salah satu monyet menangkap orang-orangan sawah dan melemparkannya ke atas pohon. Monyet lainnya melemparkan manusia kaleng dari tebing. Mereka juga mengikat singa untuk dibawa ke penyihir. Setelah itu, semua monyet terbang beralih kepada Dorothy. Tetapi setelah mereka melihat sepatu perak di kakinya, mereka tidak ingin melukai Dorothy. Mereka hanya membawanya ke istana. Saat penyihir jahat dari barat melihat sepatu perak di kaki Dorothy, dia sangat takut. Tetapi lantas menyadari bahwa Dorothy tidak menyadari kekuatan sepatunya. Berikan sepatu itu kepadaku. Tidak. Ku bilang berikan. Penyihir itu mendekati Dorothy. Bagaimana kau bisa tahu bahwa airlah yang dapat menghancurkanku? Oh, aku minta maaf. Sambil berteriak, penyihir itu meleleh. Hanya pakaiannya yang tetap tinggal di lantai. Dorothy pertama-tama menyelamatkan singa dari kurungan, lalu mereka mencari orang-orangan sawah dan manusia kaleng. Mereka kembali ke kota Zamrud, memberitahu bahwa mereka telah menyingkirkan penyihir jahat dari barat dan ingin bertemu penyihir dari Oz. Kali ini, penyihir hebat dari Oz menyambut mereka semua. Ketika memasuki ruang tahta, mereka mendengar suara keras yang memekakan telinga. Akulah penyihir hebat dari Oz. Kenapa kalian mencariku? Toto ketakutan. Dia lari memasuki tirai pemisah besar yang ada di sudut. Di balik tirai itu, muncullah seorang pria tua kecil dan botak. Dia memegang sesuatu mirip tanduk di tangannya. Dan siapa kau ini? Akulah penyihir hebat dari Oz. Apa kau penyihir dari Oz? Tetapi bagaimana bisa? Pria tua itu memutuskan untuk menjelaskan kisahnya. Kenyataannya, dia dulu bekerja di sirkus. Dia suka melakukan pertunjukan dengan balon udara. Satu hari, ketika angin besar meniup balonnya ke istana ini, penduduk kota Zamrud berpikir bahwa dia adalah penyihir yang datang dari langit. Dan mereka memintanya untuk menjadi pemimpin kota. Dan dia pun setuju. Dan bagaimana dengan semua janjimu? Penyihir memberitahu manusia kaleng bahwa dia bisa memberinya hati saat ini juga. Dia merogoh ke belakang dan mengeluarkan boneka berbentuk hati dari dadanya. Manusia kaleng merasa jauh lebih baik. Lalu dia mendatangi orang-orangan sawah. Dia membuka jahitan di kepalanya dan menaruh segenggam gandum dan menjahitnya kembali. Kali ini giliran singa penakut. Dia menuangkan sedikit ramuan dari botol emas ke dalam sebuah mangkuk dan meminta singa untuk meminum ramuan keberanian ini. Singa meminumnya. Tiba-tiba, dia menanggalkan penampilannya yang lemah dan ketakutan, lalu mengaum seperti singa besar perkasa seperti sebelumnya. Penyihir dari Oz tersenyum kepada mereka. Dia sebenarnya tidak memberi apa-apa kepada mereka. Semua yang mereka minta darinya sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya. Sekarang giliranmu, Dorothy. Kau sebenarnya memiliki semua yang kau inginkan selama ini. Jika kau saling mengetukkan kedua sepatu perakmu sebanyak 3 kali, kau akan pergi kemanapun yang kau mau. Jadi sebenarnya aku bisa pulang kapanpun aku mau. Iya, tetapi aku akan terjebak di ladang itu selamanya. Dan aku akan berkarat sendirian. Dan aku takkan bisa menjadi singa pemberani. Dorothy memeluk teman-temannya dengan erat. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Lalu dia memegang Toto dan mengetukkan sepatunya 3 kali. Dia mengatakan ingin pulang ke samping paman dan bibinya.
Tak lama dia mendapati dirinya duduk di taman. Dengan senang, dia melihat sekeliling. Dia melihat paman dan bibinya berlari ke arahnya. Dia tertawa senang. Toto, lihat, kita pulang.